ketemu lagi kita di perkuliahan seri manajemen geofisika atau geofisika manajemen. Kali ini kami akan membicarakan tentang manajemen lapangan. Kalau kemarin-kemarin kita berbicara tentang merencana survei geofisika, tapi kali ini kita akan membicarakan tentang manajemen lapangan. Tentu saja ketika manajemen lapangan kita, pekerjaan utama adalah mengumpulkan data. Oke, rekan-rekan, geofisikalis, geologis, atau siapa saja yang bekerja di dunia eksplorasi, serta adik-adik di universitas yang masih kuliah, mari kita ikuti perkuliahan tentang manajemen lapangan, seri geofisika manajemen. Seperti biasa, yang namanya manajemen itu selalu berkutat dengan yang namanya merencana, kemudian memonitor, kemudian evaluasi, muter begitu aja. Ini memang filosofi manajemen survei geofisika di lapangan ya. Jadi tentunya pertama kali sudah ada dulu desain surveinya. Kemudian dari desain survei itu kita membuat network planning. Oke, network planning. Tentunya di situ ada time schedule-nya. Nah, ini semuanya kita lakukan di lapangan ya. Kita laksanakan di lapangan. Di dalam melaksanakan ini semua, kita harus dimonitor. Nah, dari monitoring itu kita evaluasi. Apakah sudah cocokkah, apakah ada pergeseran atau ada yang kurang pas. Kemudian evaluasi, kemudian kalau sudah cocok ya sudah, alhamdulillah jadilah survei itu. Tapi kalau belum pas, ada penyimpangan-penyimpangan, perlukah kita evaluasi agar lebih baik di survei-survei yang akan datang? Atau pada survei ini kita evaluasi lagi tentang desainnya, network planningnya, time schedule. Kemudian muter aja terus. Dengan putaran ini kita akan mendapatkan hasil survei yang makin baik dari tahun sekarang, tahun depan setelah dievaluasi makin baik lagi, tahun depannya makin baik lagi, makin baik. Oke. Pekerjaan utama di dalam survei geofisika di lapangan itu ya mengumpulkan data akuisisi ceritanya. Nah, di situ ada membaca alat, ada olah data di lapangan dan lain-lain. Tetapi khusus di sini kami akan membicarakan secara spesifik itu bagaimana mengontrol survei geofisika di lapangan agar selalu bermutu. Maksud kami agar selalu bermutu dengan tentunya bisa mengatasi problem-problem yang ada di lapangan. Kalau kita survei di lapangan, kita selalu bertemu dengan problem. Tidak mungkin di lapangan itu mulus sama sekali, selalu bertemu dengan problem. Maka problem ini kita atasi. Biasanya yang memberikan decision mengatasi problem-problem ini adalah quality control atau QC atau kepala lapangannya. Dan problem itu harus dipecahkan di lapangan, jangan dibawa pulang ke kantor hingga pekerjaan lapangan selesai semua, malah problemnya dibawa ke kantor. Wah, itu salah sekali. Karena
kesalahan-kesalahan yang ada di lapangan tidak mungkin terbetulkan lagi kalau kita sudah sampai di kantor. Harus itu dibetulkan ketika di lapangan. Oke, ini ada sebuah gambaran secara umum bagaimana pekerjaan yang ada di lapangan, dari mulai awalnya adalah tujuan survei itu apa, tentunya sudah dikasih tahu dan sudah tertuang di dalam jabaran survei. Nah, ini di dalam jabaran survei itu ada spesifikasi, ada macam-macam lah. Yang disurvei itu apa, caranya gimana, terus apa itu namanya, waktunya, alatnya, sudah lengkap lah itu. Ini sudah dijabarkan di tujuan survei ini. Nah, yang kami akan bicarakan adalah problemnya. Nah, kalau melakukan pengukuran dengan lancar-lancar saja, sudahlah itu nggak usah dibicarakan. Itu akan mulus lah. Tapi berhubung selalu ada problem, maka dalam hal ini yang kita bicarakan adalah problemnya. Nah, ketika kita mau melakukan survei dengan diketahuinya macam-macam spesifikasi, alat, dan lain-lain, tentunya kita sudah harus bisa mengidentifikasi potensi problem. Dari identifikasi potensi problem, kita analisa potensi problem tersebut, kemudian kita membuat antisipasi pencegahan potensi problem. Nah, kemudian kita main di lapangan benar. Nah, di dalam lapangan itu, kalau terjadi potensi problem menjadi problem beneran, ya sudah ada antisipasinya. Tetapi kalau problemnya itu baru sama sekali, tidak ketahuan, tidak bisa diantisipasi, maka kita harus menganalisa dengan baik sehingga kita bisa mengatasinya. Nah, kalau kita sudah clear bisa mengatasinya, maka survei berhasil. Tapi kalau tidak bisa, ya paling tidak kita ada sesuatu yang perlu disuntikkan di sini untuk mengatasi problem itu. Kalau bisa teratasi, oke, berhasil. Tapi kalau tidak bisa sampai problemnya sulit sekali, maka kita bisa evaluasi, naik lagi ke sini. Nah, kemudian dari situ kita turun lagi ke bawah-bawah, sehingga ini menjadi sebuah evaluasi yang ngelup begitu, sampai akhirnya kita mendapatkan hasil survei yang optimal. Nah, inilah urut-urutannya apa yang akan kita bicarakan di dalam perkuliahan kali ini. Oke, sekarang kita menentukan jabaran tujuan teknis. Seperti tadi ya, yang pertama. Menentukan jabaran tujuan teknis itu tentunya satu, harus bisa menjabarkan tujuannya, tujuan teknisnya ya, harus jelas dan dapat disampaikan dalam bentuk kalimat. Jadi bisa dituliskan dalam kalimat dan bisa dimengerti dan jelas, tidak mengandung dua makna atau dua ambiguitas apa itu makna apa itu ya makna itu tidak tulis, harus jelas. Kemudian kalau sudah itu harus diketahui batas-batasannya, sudah tercapai atau belum atau tidak tercapai. Sebagai contoh misalkan tujuan kita mau ke Semarang, nah, dari Bandung ke Semarang. Nah,
Jabarannya apa? Ya, dari Bandung ke Semarang. Nah, kota Bandung sampai kota Semarang. Terus kemudian diketahui batasannya. Batasannya apa? Batasannya ya sampai di Semarang. Kalau belum sampai di Semarang, ya belum tercapai. Nah, begitu. Terus harus di ini yang ketiga ya, harus dapat ditetapkan batas waktunya. Dari Bandung ke Semarang dalam waktu semalam, naik bis misalkan ya. Kalau sampai 2 hari nggak nyampe Semarang, ya itu namanya gagal itu. Jadi yang dinamakan batasan waktunya semalam dari Bandung sudah sampai di Semarang, clear itu. Nah, batasan waktunya harus jelas. Ya, jadi kalau sampai hari ini, katakanlah maghrib berangkat, kalau tiba-tiba sampainya itu siang, besok siang, itu ya namanya tidak tercapai, itu melebihi waktu itu. Harus kalau ditetapkan semalam gitu, ya paling-paling pagi atau subuh sampailah di Semarang. Begitu. Batas waktunya ditetapkan. Terus harus dapat dijabarkan rincian teknik pencapaiannya. Nah, begitu. Jadi dari Semarang eh, maksud kami dari Bandung ke Semarang, naiknya apa? Naik kereta atau naik mobil sendiri atau naik bis. Jelas itu ya. Ada rinciannya. Gimana caranya sampai di sananya. Terus yang terakhir harus bersifat merangsang. Nah, ini penting untuk melapisi semua tujuan itu agar mempunyai dorongan supaya tercapai. Begitu. Kalau tidak ada dorongan ini, semangat tidak ada ya akan loyo lah begitu. Jadi terakhir harus ada dorongan semangat. Nah, sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5 begitu kira-kira kalau kita menentukan tujuan teknis. Sebagai contoh misalkan ada sebuah tujuan tetapi kabur. Misalkan saya mau menjadikan masyarakat apa itu namanya makmur. Kalau makmur itu nggak jelas definisinya, ya nggak akan tercapai. Ya, jadi kapan makmur itu tercapai? Waktunya ditentukan. Kalau nggak bisa, ya susah. Caranya gimana? Kalau caranya mungkin bisa, wah harus begini, begini, begini. Tapi batasannya makmur itu apa? Harus jelas. Yang pertama ini, jabarannya. Makmur apa? Kalau nggak bisa dijabarkan, waktunya juga nggak jelas, maka tujuan itu akan menjadi kabur. Nah, itu beda tujuan teknis dengan tujuan yang barusan saya ceritakan ini. Kalau tujuan mencapai masyarakat makmur itu lebih ke sifatnya politis. Jadi bukan tujuan teknis. Jadi kita dalam survei, dalam melakukan sesuatu, hendaknya kita menentukan tujuan itu adalah tujuan teknis. Ini. Oke. Nah, kita kalau sudah tahu tujuannya sudah jelas, tapi tadi sudah kita ceritakan, kemudian spesifikasi surveinya itu apa? Misalkan survei seismik, terus atau survei magnet atau survei gravity. Nah, jumlah titiknya harus berapa, alatnya pakai apa, spesifikasinya bagaimana, harus jelas semuanya. Nah, dari yang jelas-jelas itu, kita identifikasi potensi
problem. Kita harus bisa mengidentifikasi itu. Nah, ini identifikasi potensi problem dilakukan dengan cara menjabarkan tahapan kerja secara detail. Terus mencoba mencari potensi problem dari tiap-tiap tahapan kerja secara detail. Terus menelusuri potensi problem dengan analisa sebab akibat. Kurang lebih kalau kita bisa gambarkan seperti ini. Ini sebuah problem utama, maka misalkan produksi tidak memenuhi target. Nah, ini sebuah proses misalkan ya. Problem kita survei, problemnya tidak memenuhi target. Terus sebetulnya itu ada dua masalah. Medan sulit, cuaca buruk, atau operator survei katakanlah kurang atau kelelahan atau alatnya nggak cukup. Di sini ada dua problem sudah dipisahkan. Nah, di sini bisa kita uraikan lagi. Kalau cuaca buruk, apakah mobilnya tidak menjangkau, terus rintisan tebal, sehingga lama cuaca buruk, nggak bisa merintis ya. Terus hujan terus-menerus, alat tidak mungkin dioperasikan. Kalau cuaca buruk, mobilnya kepater terus-terusan, terus rintisan susah dirintis. Nah, ini ada 3. Ini juga demikian. Ini ada lagi, ya, yang operator survei kelelahan dan lain sebagainya ini kita bisa jabarkan. Dan satu ini juga bisa kita jabarkan lagi. Ini kita bisa jabarkan. Jadi kita bisa mengidentifikasi potensi problemnya itu apa sampai rinci. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau sudah tahu problemnya, problem tunggal ya, maksudnya sudah dirinci satu persatu, kemudian baru kita bisa mikir mau diapakan problem-problem itu. Oke, kita maju lagi. Sekarang kita menganalisa potensi problem. Kalau tadi ya, ini baru mencoba menganalisa potensinya ya. Nah, kalau misalkan nanti kalau cuaca buruk, ini akan terjadi mobilnya selip, ini rintisannya tebal susah. Kalau ini hujan terus, ini akan macam-macam itu. Potensi-potensi. Sekarang kita coba kita analisa potensinya. Ketika kita menganalisa potensi problem, itu didasarkan atas 2 hal, yaitu prioritas dan macam-macam problemnya bagaimana. Nah, yang pertama ya, menganalisis potensi problem dengan cara menentukan ranking prioritasnya. Kita ketika meranking, itu meranking potensi problem yang ada bisa dengan metode matrik. Terus menentukan potensi problem yang layak diperhatikan. Nah, dari matrik tadi yang perlu diperhatikan yang mana? Terus menentukan potensi problem yang dapat diabaikan. Nah, kita 3 hal ini kita coba lihat ya dalam sebuah analisa. Dalam menganalisa potensi problem, perhatikan tinjauan dari sudut-sudut berikut ini. 1, dari dampak teknis yang timbul. 2, dari dampak non-teknis. 3, dari segi biaya. 4, kesulitan pelaksanaan. Ini kita bisa uraikan banyak lagi ke bawah, tetapi kita cukup sebagai contoh kita
4 ini aja. Nah, ini kita coba kita menganalisa potensi problem tentang pengukuran gravitasi. Itu terdiri dari pengukuran gravitasi, sket medan, ya sket medan inersun, dan pengukuran koordinat dan pengukuran elevasi. Nah, kita coba 3 ya, walaupun 4 ini ya, tadi kita bicarakan 4, kita persempit aja lah biar nggak terlalu menyulitkan, tidak terlalu pikirannya tidak terlalu macam-macam, kita 3 aja lah. Tentang nanti pada pelaksanaannya kita parameternya penilaian kita menjadi 5, 6, 7 silahkan aja, itu akan lebih bagus lagi. Ini hanya sekedar contoh aja. Misalkan ini parameter penilaiannya adalah dari dampak kesalahan, biaya pengukuran, dan kesulitan pelaksanaan. Mengukur gravitasi, dampak kesalahannya bagaimana? Kesalahannya itu mengakibatkan kesalahan di anomali Bogernya itu bagaimana gitu maksudnya. Dia kasih nilai 2. Ini kita buat ranking ya dari 1 sampai 3 ya. Jangan banyak-banyak lah kalau untuk belajar. Nanti kalau sudah dalam pelaksanaan ranking 1, 2, 3, 4, 5 ya silahkan aja. Ini kita kasih nilai cuma 3 aja. Ini 2. Kalau dari sudut biaya pengukuran 2. Kesulitan pelaksanaan 2. Sket medan dampaknya 2. Biaya pengukuran enggak. Biayanya enggak banyak, cuma 1. Kesulitannya ya sulit lah, sedang, ini jadi 2. Pengukuran koordinat dampaknya kecil dalam penghitungan anomali Boge. Terus biaya pengukurannya banyak, ini biayanya 3. Kesulitannya sulit 3. Mengukur elevasi, wah ini dampaknya gede ini pada perhitungan anomali Boge. Jadi nilainya 3. Maka kita total ya nilainya. Kalau gravitasi 6, sket medan 5, koordinat 7, pengukuran elevasi 9. Nah, dari sini kelihatan sekali bahwa kita ada sebuah ranking di mana yang perlu diperhatikan adalah ini yang bernilai 9, yaitu pengukuran elevasi. Kemudian yang paling bukan tidak diperhatikan ya, perhatiannya kurang gitulah, bukan diabaikan. Itu 5 ini sket medan. Kemudian di antara 5 dan 9 ini ada pengukuran koordinat dan gravitasi. Itulah sebuah contoh bagaimana kita menganalisa dengan metode matrik, terus kita bisa mengurut prioritasnya. Kemudian ini yang kedua, itu menganalisa potensi problem dengan cara mengevaluasi macam-macam problem yang terjadi. Ini problem terjadi sesuai potensi problem yang telah diantisipasi. Nah, kita sudah perkirakan, kita antisipasi, nanti akan ada problem ini. Benar, ternyata ada problem itu. Aman, kita sudah antisipasi. Terus kedua, kalau ada problem terjadi penyimpangan dari problem yang telah diantisipasi, tetapi masih dapat terkendali. Nyimpang sedikit dari antisipasi, tapi masih bisa ditanggulangi lah, terkendali. Aman. Terus ini muncul problem yang tiba-tiba, tetapi masih bisa terkendali. Ini juga aman, walaupun tiba-tiba tidak sempat diantisipasi, tapi masih bisa terkendali dan bisa ditangani di lapangan. Nggak masalah. Nah ini
potensi problem yang diantisipasi berubah menjadi problem baru, ya, baru sekali ini antisipasinya A, tetapi yang keluar bukan A tapi membelok dia menjadi B, atau muncul problem baru sama sekali C. Dua-duanya tidak dapat diatasi. Nah, ini yang perkara. Nah, itulah beberapa problem analisanya seperti itu. Terus antisipasi potensi problem. Jadi tadi itu jenis-jenisnya problem ya, yang kita barusan ngomong tadi. Yang ini ketika kita menganalisa potensi problem, ada problem jenis ini, dan jenis ini. Nah, sekarang kita antisipasi potensi problem. Nah, contohnya problem tadi yang kita sudah analisa, ada pengukuran elevasi yang harus diperhatikan nomor 1, kemudian yang kedua adalah pengukuran koordinat, yang ketiga pengukuran gravity, yang keempat baru skate inertion. Ini menjadi prioritas, urut-urutannya seperti ini berdasarkan analisa metode matrik tadi. Kemudian antisipasinya, contohnya ya, kesalahan data elevasi itu supaya tidak banyak salahnya, kita gunakan alat perekam digital. Nah, ini antisipasinya seperti itu. Karena ini penting. Terus kesalahan koordinat, ini juga penting, tapi walaupun tidak sepenting ini sama biasanya satu paket ini ya. Terus menggunakan alat digital juga. Terus kesalahan data gravitasi dilakukan menggunakan bacaan di beberapa tempat. Dicek, diukur beberapa kali, begitulah. Nanti akan ketahuan bagaimana kesalahannya, dan di situ kita akan bisa membuat statistiknya. Kesalahan koreksi inerson. Nah, ini ya antisipasinya dicari di tempat-tempat yang datar. Jangan yang bergelombang-gelombang inersonnya itu, jadi nanti koreksinya gede ini. Terus kesalahan olah data yang membuat profil, dari profil dianalisa mana yang melecat gitu, naik sendiri atau turun sendiri, ya itu perlu diantisipasi dengan cara diantisipasi di lapangan, apakah itu nanti perlu diukur ulang atau bagaimana. Nah, sekarang kita selesai tadi antisipasinya seperti itu. Sekarang kita analisa problem yang terjadi. Nah, problem baru yang terjadi. Jadi seperti yang kita katakan tadi, ada problem baru yang mungkin sama sekali kita tidak antisipasi. Itu benar-benar terjadi ini. Nah, gimana caranya? Sebagai berikut. Kita analisa problem dengan cara mempelajari sebab dan akibatnya. Pertama, menganalisa situasi dengan merumuskan atau melokalisir persoalan. Ini ya, itu caranya adalah mengumpulkan fakta dan bukan fakta. Jadi ketika kita menganalisa situasi itu kita kumpulkan fakta dan bukan fakta. Terus kita mengumpulkan perbedaan atau perubahan. Nah, dari situ kita akan tahu ini sebetulnya apa persoalannya. Kita bisa tulis A, B, C, D gitu. Apa sebetulnya persoalannya. Kemudian
kita menganalisa berdasarkan sebab akibat. Nah, ini tentunya mengumpulkan sebab yang mungkin. Jadi kumpulin sebab yang mungkin. Mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Terus menentukan sebab yang paling mungkin. Nah, dari situ kita akan bisa mengetahui sebetulnya problemnya itu bagaimana. Oke. Nah, ini ada sebuah sketsa yang memudahkan bagaimana kita menganalisa problem ini secara urut sehingga kita tidak pusing begitu. Ya, pertama kali analisa situasi seperti yang kita informasikan tadi, yaitu melokalisir dan merumuskan problem. Analisis situasi itu adalah melokalisir dan merumuskan problem. Problemnya itu apa? Di mana? Nah, ini harus tahu nih. Caranya, kumpulkan fakta dan bukan fakta. Nah, ini penting. Kadang-kadang ada yang bukan fakta jadiin fakta. Yang fakta tidak dikumpulkan, dibilang bukan fakta. Nah, ini penting ini. Harus tahu yang namanya fakta dan bukan fakta. Oke. Terus mengumpulkan perbedaan dan perubahan. Jangan campur ini. Perbedaan ya perbedaan, perubahan itu ya perubahan. Berubah dari A menjadi B. Kalau perbedaan ya, oh dia beda. Merah sama hijau itu beda. Kalau perubahan, ya dari sesuatu berubah menjadi hal yang lain. Begitu. Dari rumusan ini, maka kita akan tahu sebetulnya apa problemnya. Kita jawab apa problemnya. Dan di mana problemnya. Yalah. Ini kita selesaikan dulu. Oke. Kemudian kalau sudah ketahuan ini, oke, clear ya. Tapi ada juga yang memerlukan analisa yang lebih jauh lagi, yaitu dengan menganalisa sebab akibat. Kita harus mengumpulkan sebab-sebab yang mungkin. Ada sebuah kejadian, mungkin ini sebabnya yang inilah, yang itulah, yang ini, yang itu. Kumpulin aja semuanya, yang mungkin itu. Dari yang mungkin-mungkin itu kita coba, kita pilih yang paling mungkin. Nah, kita pilih. Oh, ternyata ini yang paling mungkin. Jadi, dengan menganalisa berdasarkan kemungkinan-kemungkinan itu, sebab akibat kemungkinan-kemungkinan itu, maka kita akan tahu problemnya itu bagaimana. Oke, jadi kita sudah tahu ya problemnya apa, di mana, dan bagaimana. Ya, apa, di mana, dan bagaimana. Oke ya. Kemudian kita verifikasi, benarkah apa, bagaimana, dan di mana itu. Oke, kalau sudah clear, ya sudah, problemnya itu nanti kita akan selesaikan. Selesai, berhasil ya. Nanti tentang penyelesaiannya nanti. Yang jelas ini sudah ketahuan problemnya. Tapi kalau masih bingung, muter lagi, kurang berhasil ini. Belum jelas yang dimaksud apa, di mana, bagaimana, belum jelas. Balik lagi ke atas. Kita analisa ini, kemudian kita dukung dengan ini. Maka sampai ketemu apa, di mana, bagaimana problemnya. Oke, kalau sudah tahu, ya kita sebut
ketemu problemnya, berhasil. Kemudian selanjutnya melokalisir problem di lapangan, apa problemnya, di mana terjadinya, terus kapan terjadinya, sejauh mana perkembangan atau perubahan. Begitu. Nah, kadang-kadang ada problem yang baur hingga membingungkan. Problemnya itu macam-macam, tapi kelihatannya satu. Misalkan survei graviti, anomali Bogernya rusak. Rusak artinya banyak errornya begitu ya. Nah itu harus kita pisah-pisah itu. Maksudnya tidak anomali Bogernya aja yang rusak, kita pisah-pisah. Apakah itu dari salah ngukur elevasi, apakah dari salah ngukur graviti. Nah, kalau sudah dari situ, apakah alatnya, apakah orangnya, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa memisah-misahkan problem yang baur itu. Harus dipisah-pisahkan menjadi beberapa problem tunggal. Masing-masing problem tunggal dianalisa dengan cara masing-masing. Tidak bisa dicampur adukkan. Contoh, begitu survei graviti tadi dipisahkan, ada problem pengukuran koordinat elevasi dan pengukuran graviti, maka solusi pengukuran graviti tidak bisa digunakan untuk solusi pengukuran elevasi, karena memang beda barangnya. Demikian juga sebaliknya, pengukuran elevasi nggak bisa untuk solusi graviti. Begitulah. Dan analisanya bisa menggunakan korelasi sebab akibat. Jadi sebabnya apa, kenapa terjadi begitu, dan lain sebagainya. Nah, sekarang tibalah saatnya kita mengatasi problem. Kalau tadi kan baru mikir, antisipasi, kemudian pas antisipasinya, wah tidak pas antisipasinya, ternyata ada problem baru, ya kita analisa. Setelah analisa ketemu, oh problemnya ABCD. Setelah ketemu problemnya ABCD, maksudnya problem A, kejadiannya di mana, apa problemnya, bagaimana. Nah itu kemudian sekarang ini baru mengatasi problemnya. Nah, ketika kita mengatasi problem tunggal, ya harus dipisah ya tadi ya. Nggak boleh problem baur kita atasi bareng, sulit, itu harus dipisah. Masing-masing kita atasi. Ini ya, sebelum mengatasi problem baur harus dapat memisah-misahkan menjadi beberapa problem tunggal. Lah, problem tunggal itu kita atasi sendiri-sendiri. Bila problem tunggal berupa persoalan, ya harus diselesaikan dengan analisa persoalan. Ya, tahu yang dimaksud dengan persoalan? Persoalan adalah kita definisikan sebagai penyimpangan dari sesuatu yang sudah ditetapkan. Misalkan survei graviti, kan anomali Boge ya. Penyimpangannya apa? Errornya ditetapkan tidak boleh lebih dari 0,25 miligal. Ternyata errornya menjadi 0,4 miligal. Itulah yang disebut dengan persoalan. Nah, persoalan itu harus dipecahkan dengan analisa persoalan. Oke. Terus bila problemnya berupa pengambilan keputusan, harus dipecahkan dengan pengambilan keputusan. Misalkan problemnya itu memerlukan pengambilan keputusan. Survei mobilnya kurang. Ya sudah tahu, bro, mobilnya ini kurang. Harus diputuskan, tambah atau tidak. Kalau tidak, ya akan begini terus. Kalau tambah, teratasi. Harus
kalau tahu problemnya adalah pengambilan keputusan, perlu mobil tambahan apa tidak, nah harus dipecahkan dengan pengambilan keputusan, yaitu diputuskan tambah mobil begitu. Jangan pengambilan keputusan dipecahkan dengan analisa yang bulat gitu, wah nggak akan sampai-sampai itu. Jadi yang namanya perlu pengambilan keputusan, putuskan dengan pengambilan keputusan. Terus bila problemnya berupa pelaksanaan keputusan, ya harus dipecahkan dengan cara melaksanakan keputusan. Misalkan sudah diputuskan tambah mobil baru, mobil tambahan harus ada ini. Nah, sekarang problemnya adalah melaksanakan keputusan. Nah, ternyata sudah diputuskan tambah mobil baru, tetapi apakah nyewa, apakah minta lagi dari kantor, apakah beli baru, apakah ini bulat aja terus. Jangan terus balik lagi. Ini diputuskan enggak ya tambahan mobil itu? Wah, itu namanya bulat lagi, itu naik ke atas lagi itu. Jadi jangan begitu. Kalau sudah diputuskan, ini perkaranya adalah perkara melaksanakan keputusan. Beli, kirim mobil kantor, atau rental, begitu. Oke, itu jadi step-stepnya kita mengatasi problem. Ini bisa kita buat sebuah sketsa yang cukup mudah kalau kita ikuti ini. Pertama kali kita menganalisa problem yang terdiri dari tahapan memisah-misahkan problem menjadi beberapa problem tunggal. Kemudian kita menentukan prioritas problem, terus melokalisir problem. Kita harus tahu problemnya apa, di mana, perkembangannya, itulah ya, kurang lebih ini. Kemudian, kalau kita sudah tahu, ini ada 3 hal. Apakah termasuk ini, problemnya itu berupa persoalan, atau berupa pengambilan keputusan, apa berupa pelaksanaan pengambilan keputusan. Apa problemnya ini tidak perlu suatu persoalan yang tak perlu dipecahkan. Nah, suatu contoh misalkan ini ya, ini di luar survei, ini macamnya problem juga ya. Ada misalkan kita pacaran ya. Problemnya pacarnya marah karena dia lama nggak ketemu, rindu gitu ya. Sudah kita ketemu sama dia, marah dia. Nah, ketika marah, kita sudah ketemu, dia marah. Itu kan persoalan itu. Persoalannya apa? Standar yang kita tentukan ketemu pacar, dia tidak marah, tetapi ini marah kan jadi masalah tuh. Jadi persoalan itu. Tetapi apakah kita terus kita pecahkan dengan kita beliin apa, kemudian kita bagaimana? Enggak. Kita diam aja. Kita diam, kita cuma senyum, kita rayu gitu kan. Hilang sendiri itu marahnya. Begitulah. Jadi tidak perlu dipecahkan. Jadi ada yang problem tidak perlu dipecahkan dengan sesuatu yang apalah gitu. Tapi didiemin aja, persoalannya itu akan pecah sendiri. Kemudian kalau berupa persoalan ya seperti yang saya ceritakan tadi, kalau persoalannya A harus dipecahkan dengan analisa persoalan secara detail dan teliti. Jangan dipecahkan dengan cara ini atau cara ini. Persoalan dipecahkan dengan analisa persoalan. Terus kalau problemnya berupa pengambilan keputusan, seperti tadi yang saya ceritakan, putusin, tambah mobil apa enggak? Ya itu.
berdasarkan analisa pengambilan keputusan. Putuskan. Nah, kalau problemnya adalah melaksanakan keputusan, ya sudah. Dianalisa, ternyata ini pelaksanaannya yang kurang pas atau bagaimana, ya dipaskan. Jadi pelaksanaannya yang harus kita rinci, harus kita urut, kita benahi agar benar-benar mempertimbangkan segala sesuatu agar cocok, begitu kurang lebih. Sekali lagi, kalau problemnya persoalan, pecahkan dengan analisa persoalan. Kalau dia merembet menjadi pengambilan keputusan, pecahkan dengan keputusan. Kalau problemnya pelaksanaan keputusan, pecahkan dengan melaksanakan keputusan dengan baik. Tentunya ini akan, kalau kita sudah laksanakan semuanya, selesai. Itu yang kira-kira alur bagaimana kita memecahkan problem di lapangan. Ini kami hanya sekedar memberi sebuah gambaran umum, dan bisa ini kejadian tidak hanya sekedar problem di lapangan, tapi bisa saja ini terjadi pada problem kehidupan kita sehari-hari, dan ini kita bisa terapkan cara-cara seperti ini. Nah, ini ada hal-hal yang mungkin dapat membantu mengatasi problem baru di lapangan, yaitu mencari tambahan dana, mencari teknik-teknik baru, menekan dana atau kemampuan-kemampuan melakukan pekerjaan di sektor-sektor lain. Maksud kami, menekan dana atau kemampuan-kemampuan melakukan pekerjaan di sektor-sektor lain. Dari situ orangnya kita tarik, misalkan kita alihkan untuk mengatasi problem yang kita hadapi, sepanjang tidak mengganggu problem dan kualitas sektor lain tersebut. Misalkan ada sebuah problem yang memerlukan tambahan buruh kurang, misalkan kita tarik dari sektor-sektor lain, kita supportkan ke situ, mudah-mudahan bisa teratasi. Begitu salah satu contohnya. Nah, ini kalau kita balik lagi seperti yang kita utarakan di awal, kita dari mulai identifikasi potensi problem, analisa potensi, terus maju. Kalau belum pas, naik lagi ke sini. Nah, kalau sudah pas, ya langsung selesai. Kalau ini diperlukan sesuatu yang mendukung, inilah dana, teknologi, dan kemampuan tenaga kerja ini kita bisa bantukan ke sini. Kalau ini masih tidak bisa mengatasi, kita coba pikir balik ke sini, perlukah problem baru itu tidak dapat diatasi? Misalkan ya, misal ini, bila problem baru tidak dapat diatasi, maka kembalilah mengevaluasi jabaran tujuannya. Bisakah ini tujuannya digeser sedikit? Nah, begitu kira-kira agar survei itu tetap berhasil. Jadi, oke, ini secara umum yang sudah kita terangkan, mudah-mudahan kita bisa memahami semuanya itu. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.